Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Nur Asfi Raihan, Data Analyst and Consultant Arena Statistik. Pada video ini, saya akan membagikan materi mengenai mentoring teknik sampling. Jadi, jangan kemana-mana, stay tune terus di video ini. Teknik sampling merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam sebuah penelitian, karena jumlah sampel yang kita gunakan diharapkan bisa mewakili atau bisa merepresentasikan populasi yang kita gunakan. Sehingga materi kali ini akan sangat bermanfaat bagi Anda dalam menentukan teknik sampling pada penelitian Anda. Populasi merupakan kumpulan dari semua objek atau subjek, baik itu orang, benda, hewan, ataupun tanaman, dan lain sebagainya, yang menjadi pusat perhatian untuk kita teliti. Sementara sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili secara keseluruhan sifat dan karakteristik populasi. Dengan kata lain, sampel harus memiliki sifat dan karakteristik yang sama seperti sifat dan karakteristik dari populasi tersebut. Saya ilustrasikan di sini, populasi yang kita gunakan yaitu bola berwarna merah, biru, dan abu-abu. Sehingga sampel yang kita gunakan merupakan perwakilan dari masing-masing warna. Saya berikan contoh. Seorang peneliti ingin mengetahui kinerja perawat di semua unit bagian rumah sakit. Nah, dengan kasus yang seperti ini, maka populasi yang kita gunakan adalah seluruh perawat yang ada di rumah sakit tersebut. Dan untuk sampelnya, yaitu masing-masing unit bagian harus memiliki perwakilan. Dengan kata lain, misalkan 5 orang perawat dari unit bagian A, 5 orang perawat dari unit bagian B, dan seterusnya. Dan di sini terdapat beberapa alasan yang mendasari peneliti menggunakan sampel. Alasan yang pertama yaitu masalah efisiensi. Dengan menggunakan sampel, harapannya peneliti bisa efisien dalam hal biaya, waktu, dan tenaga. Alasan yang kedua yaitu menghindari sifat destruktif atau merusak. Saya berikan contoh, misalkan kita ingin menguji suatu ketahanan meja. Kita tidak mungkin merusak semua meja yang sudah diproduksi untuk diuji ketahanannya. Kita hanya mengambil beberapa sampel atau beberapa contoh dari meja yang sudah diproduksi untuk kita uji daya tahannya. Dan alasan yang terakhir yaitu memperkecil keragaman. Karena dengan populasi yang jumlahnya sangat besar, maka keragamannya pun semakin besar. Dan dengan menggunakan sampel, harapannya keragamannya akan lebih homogen. Dan untuk teknik sampling itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, probability sampling. Dan yang kedua, non-probability sampling. Kita akan bahas satu persatu. Probability sampling digunakan apabila populasinya sudah diketahui secara pasti, di mana semua anggota populasi memiliki peluang, memiliki kesempatan yang sama untuk diambil menjadi sampel. Saya contohkan. Di sini populasinya yaitu lingkaran dengan warna merah, biru, dan abu-abu. Kemudian kotak dengan warna merah, biru, dan juga abu-abu. Sehingga sampel yang kita gunakan yaitu perwakilan dari masing-masing warna dan masing-masing bentuknya. Jenis-jenis dari probability sampling itu sendiri, yaitu yang pertama simple random sampling.
Yang kedua, systematic random sampling. Yang ketiga, stratified random sampling. Kemudian cluster random sampling. Dan yang terakhir, multistage random sampling. Sementara non-probability sampling digunakan apabila populasinya tidak diketahui secara pasti, sehingga semua anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama, tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Di sini ilustrasinya yaitu populasinya adalah lingkaran yang berwarna abu-abu, sementara bentuk dan warna yang lain merupakan himpunan komplement. Dan bagi Anda yang belum memahami apa itu himpunan komplement, silakan disimak video kami sebelumnya. Dan sampel untuk populasi yang seperti ini yaitu lingkaran yang berwarna abu-abu juga. Untuk jenis-jenis dari teknik non-probability sampling, yaitu exhaustive sampling, kemudian convenience sampling, purposive sampling, accidental sampling, quota sampling, consecutive sampling, snowball sampling, dan yang terakhir yaitu volunteer sampling. Dan beberapa teknik pengumpulan data yang bisa Anda gunakan dalam penelitian yaitu yang pertama survei kuesioner. Kita membagikan kuesioner atau angket kepada responden atau kepada sampel yang sudah kita tentukan. Yang kedua, survei wawancara. Kemudian yang ketiga, observasi atau pengamatan. Selanjutnya yaitu percobaan. Yang terakhir yaitu data set statistik. Data set statistik di sini merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, baik secara komersil maupun non-komersil. Dengan kata lain, data set statistik di sini merupakan data sekunder. Saya contohkan misalnya adalah data inflasi yang kita ambil dari BPS ataupun dari Bank Indonesia. Kelima jenis teknik pengumpulan data di sini yang paling sering digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya. Baik peneliti sahabat Arena, itu tadi materi mengenai teknik sampling yang bisa Anda gunakan dalam penelitian. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like dan komen, kemudian share video ini ke rekan-rekan Anda agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi. Jika ada request mengenai materi yang akan kita bahas, Anda bisa menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kami, Arena Statistik, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Akhir kata, saya Asfi undur diri bersama Arena Statistik, Research Pasti Mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.